sepanjang minggu ini dikasih Tuhan. Antusias, luar biasa, diberkati. Yes, yes, yes. Ayo, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya saudara di tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa yang terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Semua sudah sejahtera, saudara. Kita akan memulai ibadah kita. Coba kita semua bangkit berdiri di kekasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya berikan waktu kepada saudara untuk bersatu sejenak. Mungkin di hari-hari yang lalu ada hal-hal yang kurang berkenan yang kita lakukan dalam Tuhan. Mari kita dapat sekarang beribadah di hadapan Tuhan. Amin. Setiap kami berdatang pagi hari ini mengatakan terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat bagi Tuhan Allah yang kami sembah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, jika kami ada di dalam hadirat-Mu saat ini Bapa. Bukan karena kekuatan setiap kami percaya semua karena kasih Tuhan, semua karena berkat kemurahan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Berkati setiap mulut ibu kami, biar kami terus menaikkan syukur kami, puji-pujian yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Perkatakan setiap kami yang datang terus kami seperti dari pulang lagi. Kami berkatakan kami mengalami sukacita Tuhan di tempat ini. Sukacita surga yang memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan bersama saya katakan amin. Kita sudah memulai saudara dulu dalam hadirat Tuhan. Saudara hadirat Allahku, rasa tenang hatiku. Dan pada saat kita mendekat kepada Tuhan, kita rasakan kedamaian dan perlindungan Tuhan setiap kita. Kita lakukan bersyukur yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita akan bersyukur. Hatiku, kau sertai
hati. Ada banyak kebaikan yang kita alami dalam hidup. Tuhanku sebenarnya Tuhan, hanya keberkahan Tuhan, sudah lebih apa yang Tuhan lakukan. Dan dengan sungguh kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan, satu-satunya Allah. Siapapun dia berbicara Tuhan, berdasarkan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, pada datang dengan sungguh-sungguh, naikkan sembah dan tiada bahwasanya kasih sayangnya selamanya. Haleluya, hanya dekat padamu kami rasakan ketenangan, hanya dekat awas saja hati kami damai. Siwa kami bersyukur, hati kami limpah dengan syukur. Sebab Engkau Tuhan, ajaib segala perbuatanmu. Haleluya, pujilah namanya, pujilah Dia dengan sorak-sorai. Puji, puji hanya bagimu. Terima kasih, oh kami dinobatkan ya Tuhan, sama setiap kami. Oh, ya Bapa, maka segala perkara dapat kami sambut bersama dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya, segala
berkatakan Tuhan, diberkati setiap keluarga mereka, diberkati keluarga masuk mereka, keluar masuk mereka Tuhan, diberkati setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat di bulan Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa. Firman berkata malah kepada yang lesu dan berbeban berat, maka Engkau memberikan kelegaan kepadamu. Itu kami terima hari ini Tuhan. Kebebasan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap hamba-Hamba-Mu. Bapak-Bapak pemimpin kami atas gereja kami Tuhan. Berkati Bapak Institusi Pembesaran Harjo, Bandar Kepala Pembina kami Tuhan. Bapak Manian Gembala Rayun kami Tuhan. Dan Bapak Gembala kami tempat ini. Bapak kami bermangga Tuhan. Dan setiap hamba-Hamba-Mu ini Tuhan. Hikmat yang terus mengalir atas kehidupan mereka. Terus dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga ada banyak, oh Tuhan Yesus, membuat kami perkataan Roh Kudus yang akan disampaikan kepada setiap umatnya. Terus melayani Tuhan, dan setiap pelayanannya diberkati, menuai banyak jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati gereja-Mu, GBK Gazotan yang ada di Relau ini Tuhan. Bahkan juga GBK Gazotan yang memberkati gereja-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya dengan perkataan firman-Mu, kami akan menaikkan syukur kami, menaikkan syukur kami di tengah jemaah yang besar ya Tuhan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Oh tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oh menuai banyak jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Damai sejahtera Tuhan turun. Api pencerahan dapat terus melanda bangsa kami. Sehingga bangsa kami menjadi berkat buat bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Berkati juga Malaysia Tuhan. Oh firman berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana Engkau berjuang. Karena kesejahteraan kota itulah kesejahteraanmu juga. Kami memberkati Malaysia dari Sabang sampai Semenanjung. Diberkati dalam nama Yesus. Kerajaan demi kerajaan. Oh Tuhan memberkati. Bahkan juga Tuhan Yesus. Oh kami rindu Tuhan. Lewat rumah kerja atas bangsa ini. Hujan pertobatan terjadi atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari setiap virus-virus penyakit. Virus COVID-19 dijauhkan dari setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Bapak ibadah kami selanjutnya Tuhan. Maka terus bekerja. Terus yang kemudian kami. Terima kasih Bapak berkatakan. Jemaat GBK adalah jemaat yang terus memuji nama Tuhan yang zaman ini menjadi generasi yang tahu Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Oh dalam nama Tuhan Yesus, umat yang terus memiliki hasrat kerinduan untuk memuji nama Tuhan. Berpujilah nama-Mu, Yesus Allah yang ajaib yang perkasa, dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana cita Tuhan mengalir di hadapan-Mu, sudah cita-cita-Mu mengalir atas kehidupan kami. Yang diberkati bersama saya katakan, amin. Haleluya. Masih ada sukacita kekasih Tuhan? Amin. Oh, katakan di karena Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Siapa menyembah Tuhan, saudara? Haleluya. Kita akan berhari-hari bagi sebab Allah itu baik bagi setiap kita. Amin. Kasih setianya tidak berkesudahan. Haleluya. Di
supaya kami menyesuaikan kalau lagi kembali usia ini. Kita kaitkan ke pembahasan ketiga, sore yang lengkap tentang kami. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah Tuhan Yesus datang kembali. Selesai katakan amin. Itu terjadi hari-hari bagi setiap kita. Amin. Saya persilakan saudara kembali duduk. Kita akan dengarkan voice of faith. Ini nggak bisa di depan deh. Ini tolong. Ini ke depan dan di zoom biar nampak yang lain. Menampak. Kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi dulu, arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat,
juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa Baiklah Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hati mengasuhi setiap kami dan juga kesehatan setiap Tuhan. Bentar kami akan disempurnakan oleh kebenaran firman-Mu, oleh nama bagi setiap kami Tuhan. Urapi kami dan umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Sekalipun kami menerima firman-Mu melalui Zoom bersama dengan Bapak Gembala kami dan kami percaya, oh Tuhan, urapan-Mu tetap sama. Makasih Bapak, urapi juga hamba-Mu, nikmat-Mu mengalir atas nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu. Amin.
Ayo. Baik, shalom. Apa kabar semua? Oh. Baik, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang bulan ini kami telah melihat kebaikan-Mu, keperkasaanmu, cintamu, anugerah-Mu, rahmat-Mu yang melimpah-limpah atas setiap kami. Dan kalau boleh kami ada di ujung minggu di bulan Maret ini, kami tahu semua itu karena anugerah-Mu yang besar yang tinggal dalam setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau sungguh baik buat setiap kami. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, urapi kami semua. Biar oleh firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini, Tuhan, memberkati kami, menguatkan kami, mengubahkan kami, bahkan membuat kami semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Baik, kasih Tuhan, dengan sukacita saya menyambut saudara. Hari ini kita bersama-sama beribadah sekalipun dengan cara seperti ini. Hari ini saya rindu membagikan share tentang firman Tuhan, tentang God's plan, rencana Tuhan buat setiap kita. Kita buka kitab kita dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Saya bacakan buat kita semua dan saudara bisa mengikuti di gadget di Alkitab yang sudah tersedia. Haleluya. Saya bacakan buat kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sejauh itu pembaca firman Tuhan buat kita, Alkitab yang berkata, yang berbahagia adalah setiap saya dan saudara yang menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kekasih Tuhan, setiap kita yang lahir di bumi ini, kita lahir karena rancangan Tuhan dalam setiap hidup kita. Dan Tuhan mau ketika kita lahir di bumi ini, kita hidup dan menghidupi semua rancangan-rancangan Tuhan dalam setiap kita. Nah, surat ini dituliskan oleh Yeremia kepada orang Israel. Surat ini ditujukan bukan hanya umat Israel, tetapi ditujukan kepada nabi-nabi, kepada imam-imam dan raja pada saat itu. Dan saudara tahukah, umat Tuhan atau orang Israel ketika tulisan ini dituliskan, mereka ada dalam tawanan. Mereka ada di dalam penjajahan orang asing, yaitu dalam penjajahan Nebukadnezar. Dan lama mereka ada dalam penjajahan itu kurang lebih 70 tahun. Dan saudara bisa bayangkan seseorang yang ada sedang dalam penjara, seseorang dalam belenggu, tentu ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hatinya. Mungkin ada orang berkata begini di antara mereka, besok masa depan saya seperti apa? Kalau saya di dalam kondisi tahanan seperti ini, nanti bagaimana keturunan-keturunan saya selanjutnya? Nanti apa yang saya makan dan minum dan lain sebagainya. Dan ternyata kasih Tuhan, itu sebabnya Tuhan tahu apa yang dalam setiap pikiran hati mereka, sehingga Tuhan melalui Nabi Yeremia menuliskan ini kepada mereka, menyampaikan apa maksud Tuhan, apa rancangan Tuhan
kepada umat Tuhan tak kala itu ada di dalam tekanan, ada dalam penjara, ada dalam belenggu bangsa Palestina. Hal yang sama juga kasih Tuhan, kita alami hal-hal yang sama seperti ini. Ketika kita sedang ada dalam tekanan-tekanan hidup hari-hari ini, ketika kita ada di masa pandemi COVID yang sangat berdampak kepada semua kehidupan kita, khususnya saudara yang di Pulau Penang, sebentar pindah hostel, sudah enak di hostel yang satu, sebentar lagi dipindahkan lagi, dan lain sebagainya, dengan maksud untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Tentu dalam masa seperti ini ada muncul pertanyaan-pertanyaan. Apakah saya masih tetap bekerja di kilang saya? Apakah saya masih tetap tahun depan seperti ini? Nanti masa depan saya seperti apa? Lalu nanti bagaimana saya kembali ke tanah air? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam setiap hati kita. Tetapi dengarkan baik Bapak kekasih Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat Tuhan yang masa itu ada di dalam tekanan, yang masa itu ada dalam penjara, yang ada masa itu ada dalam belenggu. Hal yang sama juga itu yang Tuhan sampaikan buat kita. Rancangan Tuhan apapun tekanan kita yang kita alami, maksud saya, apapun belenggu yang membelenggu kita, apapun himpitan-himpitan yang menghimpit kita hari-hari ini, saya percaya rancangan Tuhan tetap berlaku buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Nah, menjadi pertanyaannya begini kasih Tuhan, apa rancangan Tuhan buat kita? Dan kekasih Tuhan, kalau kita mengerti ini, rancangan Tuhan yang sangat fundamental buat kita adalah, maka begini, kita terus bergairah, terus semangat, terus berhasrat untuk terus mengiring Tuhan di masa-masa sulit ini. Nah, pada saat ini saya akan bagikan apa rancangan Tuhan buat kita. Yang pertama adalah Alkitab berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Saudara, rancangan Tuhan buat kita yang sangat mendasar adalah supaya kita memiliki damai sejahtera. Kata damai sejahtera ini adalah shalom. Nah saudara, selama ini kita mungkin sudah sering mendengar damai sejahtera, shalom. Tetapi kita kurang mengerti apa maksud dari shalom ini. Saudara kasih Tuhan, dalam segala kondisi, dalam segala tekanan, sangat perlu kita tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Sangat perlu kita memiliki namanya shalom yang dari Tuhan. Dengarkan baik kasih Tuhan, shalom atau damai sejahtera itu kita tidak temukan di mall, di Queens Bay, di mana-mana, di toko obat, nggak kita temukan. Saudara, damai sejahtera itu adalah sesuatu yang ilahi yang Tuhan berikan buat kita. Ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita mengiringi Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka damai sejahtera itu sudah ada dalam hidup kita. Benih damai sejahtera itu sudah tinggal dalam hidup kita. Dan Tuhan mau itu terus bertumbuh dan bertumbuh dari waktu ke waktu dalam setiap kehidupan kita. Saudara, sangat perlu kita tinggal dalam damai sejahtera, memiliki damai sejahtera Tuhan, supaya apa? Supaya kita bisa hidup dalam rancangan-rancangan Tuhan yang selanjutnya. Nah, kalau kita periksa dalam kitab Injil, Paulus sering menuliskan baik kepada jemaat-jemaat yang digembalakan. Sebut saja Korintus, sebut saja Tesalonika, dan anak-anak rohaninya Timotius dan lain sebagainya. Sering di akhir tulisannya, damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah turun atas kamu. Damai sejahtera dari Allah
tinggal menguasai hati dan pikiranmu. Semua tulisannya diakhiri dengan damai sejahtera. Allah yang adalah sumber damai sejahtera turun atas kamu, tinggal bersama dengan kamu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Paulus tidak berkata begini, emas yang bertonton limpah-limpah atas kamu, berlian yang bertonton turun atas kamu dengan melimpah-limpah. Paulus tidak katakan itu. Itu artinya begini, Shalom itu, damai sejahtera itu nilainya sangat-sangat berharga. Orang yang bunuh diri itu, orang yang mau bunuh diri itu adalah orang-orang yang tidak memiliki damai sejahtera. Hari-hari ini kita melihat belakangan ini ada artis yang terkenal secara materi tidak kekurangan, cantik dan lain sebagainya, terkenal luar biasa. Tapi ketika ada masalah, dia lompat dari apartemennya, bunuh diri bersama dengan anak kandungnya sendiri. Secara harta materi gak kekurangan, dia banyak harta, dia cantik, dia punya nama. Tetapi ketika ada masalah pergumulan, tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya, sehingga dia bunuh diri bersama dengan anaknya. Saudara, sangat penting kita memiliki damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, tentu begini kekasih Tuhan, gimana kita untuk mengalami damai sejahtera ini? Ada satu lagu berkata begini, ternyata kita memiliki damai sejahtera ketika kita hanya dekat dengan Tuhan. Ada satu puisi yang berkata begini, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padamu, ada kekuatan yang baru, kaulah perlindungan, keselamatanku. Aku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati kehadiranmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup, untuk indah bersamamu selamanya. Ternyata kunci untuk kita mengalami damai sejahtera, tadi katakan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Nah, rasa tenang hatiku itu kata lain dengan damai sejahtera. Itu dengan kata lain Shalom. Tuhan mau kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu tinggal dalam damai sejahtera. Tuhan mau dari waktu ke waktu kita memiliki ketenangan hati. Dan ternyata pemazmur berkata, untuk saya dan saudara hidup dalam damai sejahtera, untuk saya dan saudara hidup memiliki hati yang tenang dalam segala keadaan, hanya ketika kita dekat dengan Tuhan. Amin. Siapa yang mau tinggal dalam ketenangan hati atau shalom dari Tuhan dari waktu ke waktu? Yes. Kuncinya adalah harus dekat dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan, bersekutu
Ada suatu kisah dalam kitab Injil. Ketika murid-murid dengan Tuhan Yesus saat itu berlayar. Dan mereka berlayar sudah di malam hari. Lalu di tengah perjalanan mereka, ombak datang. Badai datang dengan badai sakal, kita berkata begitu. Badai menghempaskan perahu mereka, terombang-ambing. Dan murid-murid kocar-kacir, ketakutan yang luar biasa. Tetapi Yesus Alkitab berkata, dia tidur tenang. Lalu murid-murid berkata begini, dibangunkan Tuhan Yesus. Yesus, tidakkah kau peduli dengan kita? Kita ini hampir mau tenggelam. Tetapi Yesus yang sumber damai sejahtera. Dan dia adalah pemilik sumber sejahtera, damai sejahtera itu. Dia bisa tenang. Dan begini, hai, ada apa dengan kamu? Tidakkah engkau tahu bahwa saya ada bersama-sama dengan kalian? Kira-kira seperti itu katanya. Lalu tiba-tiba Yesus menghardik badai itu. Dan dia berkata, badai tenang dan diamlah. Dan seketika itu badai tenang. Saya berpikir begini, Yesus bisa menenangkan badai, bisa menghardik badai. Bukan hanya kuasa yang dimiliki Tuhan, tetapi karena dia sumber damai sejahtera. Dan dia adalah Shalom itu sendiri. Maka dia bisa menguasai badai. Amin. Saya percaya kalau hari-hari ini kita tenang, memiliki hati yang tenang. Shalom dari Tuhan menguasai kita. Apapun badai, apapun persoalan pergumulan kita alami, saya percaya kita bisa tenang, kita bisa mengalami kemenangan, karena Shalom, damai sejahtera dari Tuhan, tinggal dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Jadi yang pertama adalah tinggal damai sejahtera Allah. Rancangan Tuhan buat setiap kita, tidak peduli siapapun kita, apa yang kita alami, kita tinggal dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin. Itu sebabnya jangan kalau galau, kalau depresi, kalau stres, artinya itu kehilangan damai sejahtera. Kemarin ada chat saya, Pak, ini di karantina terus ini, sudah galau ini, sudah inilah gitu. Live dia di Facebook kan. Nah, saudara, no galau. Bilang kiri kanan, no galau gitu. Ya kan? Kalau damai sejahtera Tuhan tinggal atas kita, saya percaya gelisah, gundah gulana, galau, pasti lari dari setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah rancangan Tuhan selanjutnya adalah buat kita adalah dikatakan begini. Untuk memberikan kepadamu hari depan, future yang penuh harapan. Wow! Rancangan Tuhan selanjutnya buat kita adalah penuh pengharapan. Saya temukan kata pengharapan itu dalam bahasa lain disebutkan dengan outcome, yang artinya berhasil. Jadi dengarkan, rancangan Tuhan yang selanjutnya buat kita adalah berhasil. Bersama saya katakan berhasil. Nah, tapi tentu dasarnya supaya kita berhasil harus senantiasa tinggal dalam shalom, tinggal damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, dengarkan baik. Tuhan tidak pernah merancangkan buat kita kegagalan. Katakan yes. Tuhan tidak pernah merancangkan buat kita namanya keterpurukan. Tuhan tidak pernah merancangkan buat kita ketertinggalan. Tetapi rancangan Tuhan buat kita adalah berhasil. Katakan sekali lagi berhasil. Nah, kekasih Tuhan,
Nanti pernikahanmu dalam rancangan Tuhan berhasil. Nanti rancangan Tuhan dalam pekerjaanmu berhasil. Nanti dalam studimu rancangan Tuhan berhasil. Bahkan apa yang saudara kerjakan hari ini mungkin sifatnya masih kecil. Ada bisnis-bisnis kecil dan lain sebagainya. Tetapi apapun yang saudara kerjakan itu, yang didasari dengan damai sejahtera, Shalom, itu dibuat Tuhan berhasil. Itu sebabnya ketika saudara sedang ini bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena rancangan Tuhan dalam pekerjaanmu berhasil. Bagi saudara yang hari ini sedang studi, belajar, baik belajar online apapun itu, sungguh-sungguhlah belajar. Karena ketika saudara belajar, rancangan Tuhan dalam hidupmu berhasil. Jika sekarang ini sedang ada hal-hal yang kelihatannya kecil, ada usaha-usaha kecil dengan apapun itu, sungguh-sungguh di situ, jangan tawar hati. Mungkin belum banyak customernya, tapi apapun kalau saudara didasari dengan Shalom, dengan damai sejahtera, Tuhan membuat itu berhasil. Amin. Nah, nanti juga pernikahanmu kalau itu teman hidupmu yang dari Tuhan, pernikahanmu dalam rancangan Tuhan berhasil. Aminnya jangan kencang dulu ini. Ya kan? Kalau itu teman hidupmu yang datangnya dari Tuhan, pasti berhasil. Tetapi kalau bukan dari Tuhan, jangan dipaksakan diri ya. Nanti bahaya di depan, kan gitu. Yang dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan, pasti berhasil. Amin. Tapi kalau maksa diri karena ini dan itu, nanti terima akibatnya, ya kan? Makanya jangan coba-coba dulu, ya toh? Nah, jangan karena lihat, oh dia cantik, dia ganteng, dia segalanya gitu. Padahal belum tentu itu dari Tuhan. Nah, itu pasti bahaya di depan. Tetapi kalau itu dari Tuhan, haleluya. Walaupun wajahnya rada-rada wajah standar kan begitu kan, rata-rata, di atas rata-rata dan lain sebagainya. Kalau itu yang dari Tuhan, pasti rumah tanggamu nanti ada damai sejahtera, Shalom, dan rumah tangga berhasil. Amin. Amin. Tapi yang dari Tuhan enggak ada rata-rata. Yang dari Tuhan selalu yang the best gitu kan? Yes. Kan gitu. Makanya semakin dekat dengan Tuhan, nanti semakin dekat dengan Tuhan akan tahu, oh ini dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Kalau semakin dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, wah ini bukan auranya, ini bukan dari Tuhan ini, kan gitu kan? Jadi hanya yang dekat dengan Tuhan, maka semuanya dibuat Tuhan berhasil. Nah, itu sebabnya begini. Saudara, sementara ini masih belum tahu ke depan saya ini seperti apa. Tapi katakan tiap hari, hey, rancangan Tuhan dalam hidupku berhasil, gitu kan? Pagi-pagi hari bangun, sebut namanya, rancangan Tuhan dalam hidupku berhasil, kan gitu. Jadi nanti bulan depan, tahun depan bagaimana ya? Masih lanjut kontrak atau end kontrak bagaimana? Tetapi bilang tiap hari, rancangan Tuhan dalam hidupku berhasil. Baik. Jadi saya simpulkan rancangan tema khotbah kita pagi ini adalah apa rancangan Tuhan buat kita. Dan ini saya tahu semua ini kita pasti bertanya-tanya, apa Tuhan mau dalam hidup saya? Apa rancangan buat saya? Jadi hari ini dengarkan rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Shalom. Bagaimana kita supaya tetap tinggal memiliki damai sejahtera Shalom dari Tuhan, dekat dan bersekutu dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Hari ini kalau lagi galau, cepat-cepat tinggalkan galau, lalu tinggal dalam damai sejahtera dari Tuhan. Yang kedua, rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah berhasil.
berhasil. Amin. Mungkin hanya dapat gaji, gaji basic lah semana, tetap berhasil rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang gagal. Amin. Dan kalau tetap kita damai sejahtera, walaupun dapat gaji basic, Tuhan bisa cukupkan itu, Tuhan bisa berkati, bahkan berkelimpahan. Amin. Baik, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, katakan hanya dekat Allahku, ada kekuatan, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati kehadiranmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya. Tuhan, aku berkatakan dalam nama Yesus, rancangan-Mu atas setiap kami, atas anak-anak-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Dan kami berkatakan dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang hari-hari ini tidak tenang, galau karena situasi, karena keadaan, dalam pekerjaan, di dalam hostel, kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap hati yang tidak tenang, galau, depresi, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Dan rancangan-Mu yang selanjutnya buat setiap kami adalah rancangan keberhasilan. Kami katakan masa depan anak-anak-Mu adalah penuh pengharapan. Masa depan anak-anak-Mu adalah keberhasilan. Itu sebabnya jika ada di antara mereka, saya berkata, tahun depan, bulan depan saya seperti apa, nasib saya seperti apa. Hari ini kami katakan bahwa setiap hidup mereka adalah berhasil dalam nama Yesus. Berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam studi, berhasil dalam setiap usaha apapun yang mereka kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Itu sebabnya setiap pikiran-pikiran gagal, setiap pikiran-pikiran tidak berhasil, bahkan oleh karena perkataan-perkataan orang gagal dan tidak berhasil yang sering mengintimidasi mereka, hari ini kami cabut dalam nama Yesus. Kami usir dari setiap kehidupan kami setiap kata gagal, setiap kata keberhasilan, bangkrut dan rugi dan sebagainya. Kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Kami berkatakan keberhasilan terus melimpah-limpah dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Tuhan berkati. Tuhan,
kita sudah diberkati dengan Tuhan mulia, kita akan mendengarkan pengumuman dan kita akan menabur buat pekerjaan Tuhan. Kami memulai Tuhan maju ke depan. Lagi pengumuman. Shalom bagi kita semua di hadapan Tuhan sepanjang minggu ini. Di gereja kita ini ada setiap hari ada morning blessing melalui online YouTube dan Zoom setiap pukul kalau di Penang pukul 4 Indonesia pukul 5 pukul 4 di Penang dari pukul 5. Saudara mengikutinya dari pukul 5 mungkin saudara kerja pagi boleh juga mengikutinya sebelum berangkat bekerja karena kita akan didoakan oleh kepala rayon kita dan juga maupun pendua-pendua yang luar biasa dari belakang. Dan juga untuk FC kita diadakan hari Kamis secara online melalui Zoom. Bagi saudara yang rindu untuk ikut FC sama-sama kita bergabung ya saudara, di dalam ujungnya dari sekarang. Dan juga untuk kasih Tuhan yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami ucapkan shalom, selamat beribadah di tempat ini. Ada saudara yang baru pertama kali datang beribadah di wadah kita ini, mungkin berdiri sejenak sekali Tuhan, haleluya. Karena kita nggak bisa bersalaman, lambaikan tangan aja ya, abang kakak yang di belakang. Selamat beribadah, selamat bergabung di gereja GBI Hello. Dan kami rindu kalau abang kakak yang belum ada gereja mereka, kita boleh sama-sama beribadah di tempat ini. Di sini kami ada membuat baju. Tahun ini tahun integritas, integrity. Ada size S dan M. Harganya murah aja, Rp30. Kayaknya bagus. Yang size-nya kayak saya yang kurus. Yang seperti saya pakai seperti boleh juga, tapi kadang kan ikut orangnya, aku mau yang besar, begitu ada M. Nanti saudara yang mau beli bajunya pelayan wajib karena akhir bulan nanti kita akan pakai ini sebagai kostum pelayanan. Yang ambil juga boleh, yang borong juga boleh. Nanti habis ibadah boleh dihubungi asapnya ya saudara. Bayarnya boleh belakangan, ambil bajunya dulu. Itu saja pengumuman setiap kita. Kita terus semangat memuji-muji Tuhan dan terus jaga kesehatan, jaga SOP biar kita sama-sama bangkit di akhir zaman ini. Amin. Jangan kita semua bangkit berdiri, kita akan sudah ibadah kita. Amin. Baik, haleluya. Sebelum kita tutup dalam ibadah secara khusus bagi kekasih Tuhan yang baru pertama beribadah bersama dengan kami di tempat ini, kami sambut dengan sukacita. Mari kita terus bertumbuh, beribadah bersama-sama di wadah ini. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Terima kasih buat Dion, dia bawa pasukan. Saya lihat itu ada 4 orang itu ya. Dion Simanjuntak. Bawa lagi sebanyak-banyaknya ya. Oke. Dan ada kegiatan-kegiatan yang mungkin kegiatan secara online. Saat tadi disampaikan ada morning blessing. Saudara, di Malaysia itu dimulai bukan jam 5. Jadi
dari gembala reun kita di Indonesia jam 4, tapi di sana jam 5 mungkin. Saudara sedang lagi nunggu bus, saudara sedang pulang dari ini, ikut sebentar aja. Nanti gembala reun kita Pak Hani akan berdoa buat saudara semua supaya terus dalam penyertaan Tuhan. Mungkin hanya bisa ikut 15 menit, setengah jam, tidak apa-apa. Kalau sudah ini mulai kerja, nggak apa-apa. Jadi banyak teman-teman kita yang mengikuti dari Malaka, dari Johor, dari Penang, dari seberang, banyak mengikuti. Jadi mungkin saudara sedang lagi bekerja di kilang juga, ikutin aja. Ada morning blessing. Nanti dikirim lagi Zoom-nya buat setiap kita. Dan ada kegiatan-kegiatan FC, kami berharap saudara tetap ikut mengikutinya. Baik, kita akan pulang. Haleluya, 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 haleluya. Bisa dari gereja besar anugerahmu. Haleluya, haleluya. F. Haleluya. Aku perkatakan Tuhan Yesus buat anak-anakmu yang mengikuti dari gereja maupun yang mengikuti dari Zoom, Tuhan. Perlindunganmu sempurna atas mereka dalam nama Yesus. Aku perkatakan tidak ada penyakit sampar yang menular, bayi yang bergentayangan siang dan malam, COVID-19, B117, tidak ada yang mengena atas setiap tubuh mereka, karena perlindunganmu sempurna atas setiap mereka dalam nama Yesus. Sekalipun di Pulau Penang case COVID bertambah-tambah, tapi aku katakan tidak ada satupun yang menentu setiap anak-anakmu, karena perlindunganmu sempurna atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap anak-anakmu dalam nama Yesus. Mereka menjadi jemaat yang terus bertumbuh bergairah dan berhasrat untuk dekat dengan Tuhan, agar menemukan damai sejahtera yang daripadamu. Dan terima kasih Bapak, terima kasih jika ada di antara anak-anakmu hari ini juga yang bekerja malam, dan tadi pagi mereka pulang dan langsung melayani dan lain sebagainya. Dan dalam pekerjaan malam pun kami katakan mereka tetap kuat, mengalami pemulihan, dan berhasil apa yang mereka kerjakan. Kami memberkati juga ibadah kedua nanti, memberkati dalam nama Yesus Tuhan. Mari kasih Tuhan arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Biar janji Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1-15 terjadi dalam kehidupanmu yang berkata, Tuhan Yesus memberkati, melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati keluar masukmu. Tuhan Yesus memberkati adonan-adonanmu. Tuhan Yesus memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Nasibmu tetap naik dan bukan turun, karena engkau dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Apa yang kau perbuat dengan tanganmu, baik dalam pekerjaan, dalam studi, dalam usaha, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Pulanglah bawalah berkati dalam anugerah Bapa yang melimpah-limpah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang Maha Roh Kudus,
yang menyertai, melindungi, menuntun kita. Mulai hari ini sampai merata, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Umat Tuhan sampai berkat Tuhan, katakan bersama. Amin.